Kericuhan mewarnai eksekusi bangunan dan pagar beton tanpa izin di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Mama ya Allah. Mama ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Diguyur hujan deras, longsor dan banjir kembali menerjang Provinsi Gorontalo. Pidana terhadap terdakwa Syahrul Yassin Limpo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sejumlah terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo divonis 10 tahun penjara. Suami penyanyi Bunga Citra Lestari, Tiko Aryawardana, diperiksa penyidik Satreskrim Polres Metro Jaya terkait dugaan penggelapan uang sebesar 6,9 miliar rupiah. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Dani Maulana. Dan saya Nurul Cinta kembali menjumpai Anda dalam Fokus Pagi kali ini, Jumat 12 Juli 2024. Ya, pemirsa, kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang telah dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Inilah Fokus Pagi selengkapnya. Pemirsa, eksekusi sebuah rumah yang di dalamnya terdapat makam leluhur di kota Semarang, Jawa Tengah mendapat perlawanan dari keluarga pemilik bangunan. Kericuhan juga mewarnai penertiban bangunan dan pagar beton tanpa izin di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kericuhan mewarnai penertiban bangunan di Jalan Haji Hanif, Desa Sampali, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Kamis siang. Ratusan warga kampung kompak yang menolak penertiban memblokade jalan dengan membakar ban bekas dan melempari petugas dengan batu. Akibat kericuhan, sejumlah warga dan petugas polisi Pamong Praja terluka karena lemparan batu. Bahkan satu unit mobil pemadam kebakaran milik Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Deli Serdang terbakar usai dilempari warga menggunakan bom molotov. Sebelumnya Satuan Polisi Pamong Praja Deli Serdang sudah menyurati warga yang menempati lahan untuk pindah dari lokasi. Namun warga yang menolak berdalih memiliki hak atas tanah yang ditempati. Ya, ini dilaksanakan pembongkaran terhadap beberapa gudang dan pagar yang tidak memiliki PBG. Ini kegiatan lanjutan dari yang sebelumnya. Ada berapa bangunan ini, Bang? Ada 25 lah, termasuk pagar dan gudang. Tadi warga sempat melakukan perlawanan ya, Bang? Bisa ceritakan, Bang? Iya. Tadi ada miskomunikasi lah dengan warga. Hari ini kita tidak ada membongkar rumah tempat tinggal. Oke. Mungkin Tadi ada miskomunikasi lah. Kericuhan juga terjadi saat petugas Pengadilan Negeri Semarang dan polisi hendak mengeksekusi sebuah rumah di Jalan Mot Gandul Barat, Kelurahan Keranggan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis siang. Ketegangan terjadi lantaran pihak keluarga terus melawan petugas hingga salah satu penghuni rumah pingsan. Di dalam bangunan yang akan dieksekusi terdapat makam leluhur yang juga menjadi tempat persembahyangan. Pemilik rumah menyebut makam tersebut adalah kuburan Mbah Slamet yang masih terkait dengan tokoh Panglima Cheng Ho yang berperan dalam penyebaran agama Islam di kota Semarang. Ya, kalau kita ada surat jual belinya yang tahun 58 disaksikan kelurahan pada saat itu. Terus ini terkait makam ini sendiri? Ya, makam ini sudah ada sejak zaman dulu. Cuma direhab sampai sekarang. Ini makam siapa? Makam yang Kanjeng Slamet. Petugas akhirnya berhasil mengeksekusi rumah dengan pengawalan ketat puluhan personel polisi. Tim Liputan melaporkan. Pasien diduga mabuk kecubung yang dirawat di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan terus bertambah menjadi 44 pasien dengan 2 diantaranya meninggal dunia. Para pasien mengalami gejala halusinasi, gelisah, demam, meracau hingga tak sadarkan diri.
Pasien-pasien yang terindikasi mengalami keracunan kecubung datang ke Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Kabupaten Banjar dengan gejala antara lain gelisah, mengalami halusinasi, meracau, demam, hingga tak sadarkan diri. Kalau jatuh Begitu tiba di rumah sakit, para pasien terlebih dulu menjalani detoksi tubuh atau proses membuang racun di dalam tubuh yang berlangsung selama 3 hari. Setelah sadar, pasien diberi penanganan lanjutan dan terapi rawat jalan agar terbebas dan sembuh dari kecanduan. Hingga Kamis pagi, pihak rumah sakit menerima tambahan 5 lagi pasien menjadi 44 orang. 2 pasien diantaranya yang meninggal dunia akibat mengalami depresi pernafasan. Terjadi depresi pernafasan, ya. Awalnya bagus, tapi makin lama suhunya makin naik, makin lama saturasi oksigen makin turun, akhirnya tidak tertolong lagi, mereka meninggal karena depresi pernafasan. Sementara itu pihak kepolisian mengimbau warga untuk menjauhi dulu tanaman kecubung yang tumbuh di pekarangan rumah hingga hasil laboratorium terkait kandungan buah berduri tersebut diumumkan. Selagi masih menunggu hasil lab, ya dihimbau tadi, ingatkan bagi masyarakat yang memiliki tanaman kecubung agar diawasin dulu, jangan dikonsumsi sembarangan, karena masih belum tahu kandungannya seperti apa dan katanya sudah mengakibatkan beberapa orang memabukkan atau mungkin hal-hal efek-efek lain. Pihak kepolisian setempat juga mengingatkan bila dikonsumsi berlebihan, kecubung bisa menyebabkan gangguan mental permanen bahkan mengancam nyawa. Fenomena mabuk kecubung di Banjarmasin mencuat setelah Jumat pekan lalu puluhan orang dirawat di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum setelah mengkonsumsi kecubung yang dioplos dengan obat-obatan dan alkohol. 2 diantaranya bahkan meninggal dunia. Dedi Junaidi melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Beralih ke informasi lainnya, banjir dan longsor kembali menerjang Provinsi Gorontalo. Ya, belum selesai pencarian korban longsor di tambang emas rakyat. Kini longsor memutus akses jalan dan banjir merendam 9 kecamatan. Mama ya Allah. Mama ya Allah. Astagfirullahaladzim. Warga panik saat tebing setinggi 15 meter di Kelurahan Tenda, Hulandulangi, Gorontalo mengalami longsor pada Rabu siang. Material longsor berupa tanah dan pepohonan ambrol menutupi Jalan Yosudarso. Beruntung saat kejadian, warga sudah menutup 2 sisi jalan sehingga tidak ada korban dalam bencana ini. Namun, material longsor membuat akses jalan putus total. Selain longsor, hujan deras yang mengguyur Gorontalo hingga Kamis dini hari juga mengakibatkan 9 kecamatan terendam banjir. Petugas BPBD mengevakuasi warga terdampak, terutama puluhan lansia ke posko-posko pengungsian. Selain hujan yang tak kunjung berhenti, banjir juga dipicu meluapnya Sungai Bone, Sungai Bulango, serta Danau Limboto. Memang sebagian besar sudah mengungsi, mengalami pengungsian di rumah-rumah keluarganya, namun ada sebagian yang tidak mengungsi karena menjaga harta benda yang masih, terutama rumah-rumah yang masih ditinggali. Sementara itu, Pemprov Gorontalo menetapkan status tanggap darurat menyusul peristiwa banjir dan tanah longsor yang terjadi di Kota Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, dan Kabupaten Gorontalo. Pertama, kami di Provinsi Gorontalo sudah menetapkan status tanggap darurat banjir di wilayah Provinsi Gorontalo. Penetapan ini menjadi penting agar semua OPD dan juga pemerintah daerah di kabupaten kota bisa maksimal dalam mengeluarkan sumber daya yang ada untuk penanganan korban banjir. Sejumlah gedung sekolah disiapkan untuk menjadi lokasi pengungsian. Pemda Gorontalo juga menyiapkan dapur umum untuk mendistribusikan bantuan makanan. Afrianto Usman melaporkan dari Gorontalo. Kebakaran menghanguskan kios tempat cuci pakaian di kawasan Katapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ya, seorang pekerja perempuan dievakuasi petugas ke rumah sakit akibat mengalami luka bakar setelah terjebak di kobaran api. Kobaran api terus membesar saat kebakaran melanda bangunan yang dijadikan tempat usaha laundry atau cuci pakaian di kawasan Katapang, Kabupaten Bandung. Butuh lebih dari 1 jam berjibaku, petugas baru berhasil menjinakkan kobaran api dengan menurunkan 4 armada damkar.
Kebakaran yang diduga terjadi akibat hubungan pendek arus listrik di salah satu ruangan ini terjadi saat 3 pegawai sedang bekerja. Saat api tiba-tiba membesar, 2 pekerja berhasil menyelamatkan diri, sementara seorang pekerja perempuan terjebak dalam kobaran api. Setelah berhasil dievakuasi, korban pun segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis akibat menderita luka bakar hingga 80%. Perempuan, untuk luka yang didapat tadi kurang lebih ada di bagian punggung sama kaki. Kondisinya seperti apa? Lukanya berapa persen? Kalau untuk luka, informasinya kurang lebih tadi keseluruhannya 80%. Kita masih dalam penyelidikan sebab-sebabnya yang jelas baru 3 pemadam kebakaran untuk memadamkan, untuk mengamankan agar tidak melebar. Walaupun sekarang masih ada api itu, sehingga kepulan asap dan masih ada nyala api sambil menunggu pemadam berikutnya. Polisi memeriksa sejumlah saksi untuk dimintai keterangan, sekaligus mencari penyebab pasti kebakaran. Akibat kejadian ini kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sementara itu kebakaran melanda permukiman padat penduduk di Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara. Diduga kebakaran akibat hubungan pendek arus listrik. Warga berhamburan keluar rumah menyusul besarnya kobaran api yang melumat sejumlah rumah kontrakan pada hari Kamis di Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara. Ledakan sempat menyertai kebakaran akibat percikan api dari kabel di salah satu rumah kontrakan. Diduga penyebab kebakaran akibat hubungan pendek arus listrik. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini dan kasusnya dalam penyelidikan polisi. Ada suara terus langsung api gede nyamber. Saya juga nggak tahan, langsung lari. Cuman pakai sarung aja, masalah kolor nggak tinggal nggak ke bawah. Langsung udah lari. Apinya langsung gede. Dari mana Pak asal apinya? Asalnya apinya dari luar Pak, dari arah kabel. Ngebleduk suaranya juga dari arah kabel. Langsung nyamber? Langsung nyamber ke kamar. Masalahnya tukang buang nggak ada kompor, nggak ada apa. Ya pemirsa, kita jeda sejenak setelah berkumandangnya azan subuh untuk wilayah ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya. Kami akan hadir kembali dengan sejumlah informasi lain. Di antaranya terbukti melakukan tindak pidana korupsi, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo divonis 10 tahun penjara. Tetaplah bersama Fokus Pagi. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sejumlah 300 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan. 3. Menghukum terdakwa Syahrul Yassin Limpo untuk membayar uang pengganti sejumlah 14.147. Selamat menjalankan ibadah salat subuh untuk Anda warga DKI Jakarta dan sekitarnya. Kini kita lanjutkan informasi di Fokus Pagi. Ya, pemirsa, belasan rumah di Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara hangus terbakar. Ironisnya ada dugaan kebakaran dipicu ulah seorang anak yang sengaja membakar rumah lantaran keinginannya tidak dipenuhi oleh sang ibu. Munculnya kobaran api yang membakar rumah-rumah di permukiman warga Longat, Panyembungan Barat, Kabupaten Mandailing, Natal sempat membuat panik warga sebab api dengan cepat meluas. Sedikitnya 14 rumah ludes terbakar. Ironisnya diduga kebakaran dipicu ulah seorang remaja yang marah kepada ibunya karena tidak diberi uang. Ancaman untuk membakar rumah didengar seorang tetangga. Itulah dibilangnya cerita bakar lah gitu. Berarti minta jajan atau gimana anaknya ini? Ya istilahnya tahu lah yang lajang. Ada salah sedikit kan orang tuanya itu yang dibebankan. Artinya nggak diturutin, ada dugaan dia yang bakar. Iyalah, itu udah pastinya. Hingga Kamis petang, penyebab pasti kebakaran masih diselidiki. Polisi juga mencari remaja yang diduga melakukan pembakaran untuk dimintai keterangan. Positif Om, secepatnya Om, agak arah mana Om? Pemeliharaan di Teluk Dalam Om. Di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sebuah rumah 2 lantai di Jalan Sutoyo 5 hangus terbakar. Melihat kepulan asap pekat yang terus keluar dari bangunan, warga sekitar sempat panik dan membantu memadamkan api. Awalnya api muncul dari plafon di lantai 2. Rumahnya ada 2 lantai, jadi yang terbakar di awal itu di atap bagian lantai 2. Untuk kejadiannya sekitar pukul 10:40. Api akhirnya bisa dipadamkan setelah sekitar 1 jam. Diduga api dipicu hubungan pendek arus listrik. Tim Liputan melaporkan.
Pemirsa, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo divonis 10 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah setelah terbukti korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian. Putusan vonis tersebut lebih ringan 2 tahun dari tuntutan jaksa penuntut umum, yakni 12 tahun penjara. Sidang kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi yang menyeret mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo telah sampai tahap ketok palu oleh Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis siang. Syahrul Yassin Limpo divonis penjara selama 10 tahun dan denda 300 juta rupiah. Subsidiar pidana kurungan selama 4 bulan karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam tindak pidana pemerasan dan gratifikasi terhadap anak buahnya di Kementerian Pertanian. Putusan vonis itu lebih rendah 2 tahun dari tuntutan jaksa penuntut umum, yakni 12 tahun penjara. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syahrul Yassin Limpo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sejumlah 300 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan. 3. Menghukum terdakwa Syahrul Yassin Limpo untuk membayar uang pengganti sejumlah 14.147.144.786 rupiah ditambah 30.000 US dollar. Menanggapi putusan hakim, Syahrul Yassin Limpo mengatakan menghargai keputusan hakim dan menganggap hal itu bentuk konsekuensi dan resiko jabatannya sebagai Menteri Pertanian. Ini resiko leadership, ini resiko dari jabatan, dari sebuah diskresi dan kebijakan yang saya ambil. Saya akan bertanggungjawabkan itu, adik-adikku teman pers, saya akan bertanggungjawabkan ini dan saya akan hadapi ini dengan sebaik-baiknya. Atas putusan itu, pihak kuasa hukum Syahrul Yassin Limpo mempertimbangkan pikir-pikir untuk mengajukan banding. Selain Syahrul Yassin Limpo, pihak lain juga divonis oleh majelis hakim adalah Kasdi Subagio dan Muhammad Hatta. Kedua anak buah mantan-mentan itu divonis pidana 4 tahun penjara dan denda sebesar 200 juta rupiah, subsidiar 2 bulan kurungan. Tim Liputan melaporkan. Seorang jurnalis menjadi korban kekerasan oknum anggota sebuah ormas pendukung terpidana kasus korupsi Syahrul Yassin Limpo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Selain dianiaya, sejumlah peralatan kerja seperti kamera juga dirusak. Video ini merekam saat 3 orang oknum anggota sebuah ormas pendukung terpidana Syahrul Yassin Limpo mengejar seorang wartawan yang sedang meliput jalannya pembacaan vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Kamis siang. Selain mendapat penganiayaan, peralatan kerja seperti kamera milik korban juga menjadi sasaran perusakan. Korban bersama rekan-rekannya kemudian melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya. Bikin laporan soal tadi ada suatu tindakan yang enggak enakin, kekerasan di PN Tipikor ya, pas peliputan vonis SYL. Apa aja sih Bang tadi tindakan yang enggak enak itu? Iya, ada pemukulan sama penendangan dari massa dari SYL itu. Maksudnya ormas pendukung. Ormas pendukung. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI pun langsung mengecam tindakan kekerasan yang menimpa jurnalis Kompas TV tersebut. Kami mengecam, kami mengutuk tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap para jurnalis saat meliput sidang SYL hari ini. Aksi tersebut merupakan bagian dari ancaman kepada jurnalis, bukan hanya dalam untuk mendapatkan informasi yang baik kepada publik, tapi juga merupakan ancaman terhadap kemerdekaan pers. Selain jurnalis Kompas TV, Antara, TV One, dan CNN Indonesia juga menjadi sasaran tindakan kekerasan oknum anggota ormas di sidang SYL. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta. Polisi mengungkap motif mantan manajer selebgram Fujianti Utami Putri yang telah ditetapkan sebagai tersangka penggelapan dana 1,3 miliar rupiah, yakni tergiur penghasilan besar sang selebgram. Uang hasil penggelapan digunakan untuk membayar cicilan mobil dan juga apartemen. Dalam gelar perkara, aparat Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat pada hari Kamis terungkap Batara Ageng, mantan manajer selebgram Fujianti Utami Putri, nekat melakukan penggelapan uang senilai 1,3 miliar rupiah karena ia tergiur dengan penghasilan besar sang selebgram.
Uang hasil kejahatan digunakan tersangka selain untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari juga untuk membayar cicilan mobil dan apartemen. Kejahatannya terbongkar setelah aliran dana dari sejumlah agensi masuk ke rekening tersangka dan tidak dilaporkan kepada sang selebgram. Sebanyak sekitar 1,3 miliar yang harusnya didapatkan oleh saudari FU ternyata tidak masuk ke rekeningnya. Jadi selama 2 Desember 2021 sampai dengan Desember 2022, kontrak kerjasama itu seluruhnya masuk ke rekening saudara BA. Sementara itu, suami penyanyi Bunga Citra Lestari atau BCL, Tiko Aryawardana memenuhi panggilan penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan Kamis pagi. Tiko diperiksa terkait kasus dugaan penggelapan uang sebesar 6,9 miliar rupiah. Setelah menjalani pemeriksaan selama 10 jam, suami Bunga Citra Lestari Tiko Aryawardana keluar dari ruangan penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan Kamis malam. Pemeriksaan Tiko sebagai saksi dilakukan atas laporan mantan istrinya terkait dugaan penggelapan uang senilai 6,59 miliar rupiah. Tiko dicecar sekitar 40 pertanyaan oleh penyidik, mulai dari laporan keuangan, laporan audit, dan aliran dana perusahaan. Sementara itu, Tiko meminta agar kasus dugaan penggelapan ini tidak dikaitkan dengan istrinya saat ini, yakni Bunga Citra Lestari. Alhamdulillah, pemeriksaan hari ini sudah selesai. Ya. Saya ingin ingatkan ke teman-teman, ingin menginformasikan kalau misalnya ini masalah saya dengan mantan istri saya. Tidak ada hubungannya sama sekali sama BCL. Jadi mohon jangan tulis BCL atau pakai fotonya dia di dalam pemberitaan masalah ini. Terima kasih. Dugaan penggelapan yang dilaporkan ke pihak berwajib terjadi saat Tiko dan mantan istrinya mendirikan perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman pada tahun 2015 hingga 2021 lalu. Untuk laporan dari mantan istrinya itu adalah laporan penggelapan dalam jabatan di mana pada saat itu saudara TA ini menjadi direktur. Jadi ada penggunaan dana yang memang tidak diperuntukkan kepada kegiatan untuk perusahaan tetapi diperuntukkan untuk kegiatan pribadi. Dari hasil gelar perkara, penyidik Polres Metro Jakarta Selatan menemukan adanya unsur dugaan tindak pidana hingga penanganan kasus ini telah dinaikkan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Tim Liputan melaporkan dari Jakarta. Diduga mabuk, 2 pemuda di Kabupaten Jombang, Jawa Timur babak belur usai dihakimi massa lantaran melakukan pengadangan dan perusakan terhadap sebuah bus. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Nurul Cinta sesaat lagi hanya di Fokus Pagi. Dua pemuda di Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur babak belur usai menjadi bulan-bulanan massa lantaran melakukan pengadangan dan perusakan terhadap sebuah bus. Polisi masih memeriksa kedua pemuda untuk memastikan motifnya, termasuk apakah keduanya dalam pengaruh minuman keras. Diduga tak terima didahului bus, dua pemuda bersepeda motor dengan cara ugal-ugalan ini menggedor-gedor badan bus sambil melempari batu saat berada di Jalan Raya Hasim Ba'asyari, Balong Besuk, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Kamis sore. Aksi kedua pemuda tersebut berlanjut dengan memecahkan kaca spion dan melakukan penghadangan terhadap bus yang melaju dari arah Surabaya menuju Blitar ini. Terpancing emosi dengan aksi konyolnya, awak bus bersama sejumlah penumpang dan warga sekitar kejadian beramai-ramai menghajar kedua pemuda yang berulah di tengah jalan itu. Kericuan ini akhirnya mereda setelah Satuan Sabara Polres Jombang yang meluncur ke lokasi dan segera mengamankan kedua pemuda ini. Pakai sepeda motor tadi. Bus itu dipukuli pokoknya dipukuli sama itu. Tiba-tiba dihadang ya, gitu katanya mendem. Petugas kepolisian masih memeriksa kedua pemuda ini untuk memastikan motifnya, termasuk apakah keduanya dalam pengaruh minuman keras. Dwi Mujiarso melaporkan dari Jombang, Jawa Timur. Kawanan maling yang beraksi di sebuah perumahan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dipergoki warga.
Sempat terjadi kejar-kejaran sebelum akhirnya salah seorang kawanan maling itu berhasil diringkus massa. Inilah rekaman CCTV yang menunjukkan tatkala sejumlah warga mengejar kawanan maling motor di perumahan Villa Mutiara Gading, Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Seorang terduga pelaku dapat diringkus, sementara temannya berhasil meloloskan diri. Pria yang tertangkap jadi sasaran amukan massa yang geram dengan kejahatan pencurian. Dari tangannya disita linggis serta pisau. Kawanan maling itu terpergok tengah merusak gembok salah satu rumah di kompleks tersebut. Warga yang melihat langsung menegur sehingga keduanya melarikan diri. Pas lagi dilihat, si maling itu lagi ngebuka gembok. Nah, ngebuka gembok langsung ditegur nih sama anak-anak kita tuh. Nah, dia langsung kabur. Begitu kabur, masih disempat juga anak-anak lain berdua pada ini nyetop di sini nih di pintu gerbang. Nah, jadi posisinya pas begitu dia mau ini anak-anak duluan. Nah, langsung disalip ini pas di pintu gerbang. Jadi disitulah ininya dia ketangkepnya. Saat diperiksa, terduga pelaku berdalih berada di tempat itu karena bekerja sebagai pengemudi ojek daring. Namun, ia tidak dapat menunjukkan telepon yang berisi aplikasi ojek daring yang lazimnya digunakan pengemudi ojol. Terduga pelaku kemudian dibawa ke Mapolsek Babelan guna diperiksa. Muhabar melaporkan dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Berdalih cekcok masalah ekonomi, seorang pria di kota Solok, Sumatera Barat menganiaya istrinya yang sedang hamil 8 bulan hingga tewas. Tersangka sempat membuat alibi, namun polisi mendapati kematian korban yang dinilai janggal. Dengan dikawal anggota Satreskrim Polres Solok Kota, tersangka menunjukkan lokasi tempat ia membunuh istrinya di Aro 4 Korong, Lubuk Sikarah, Kota Solok, Sumatera Barat. Korban yang sedang hamil 8 bulan diduga dibunuh sang suami di rumah kontrakan mereka saat bertengkar soal ekonomi rumah tangga. Korban dianiaya hingga tewas. Tak hanya itu, tersangka juga melakukan hubungan suami istri usai korban meninggal dunia. Untuk menghilangkan jejak kejahatannya, tersangka pura-pura membawa istrinya ke rumah sakit lalu mengantarkan ke rumah mertuanya di Padang. Namun keluarga curiga karena tersangka langsung pergi tanpa mengikuti pemakaman istrinya. Selain itu ditemukan luka lebam di beberapa bagian tubuh saat memandikan jenazah, sehingga keluarga korban melapor ke polisi. Ada hal janggal pada saat memandikan jenazah di rumah duka di Lubuk Buaya, Kota Padang. Ada bekas biru-biruan di dekat lehernya nih, biru-biruan. Kemudian kita tanya sama pelaku gitu, suaminya ini inisial RR ini, dan pelaku mengakui perbuatannya itu. Dari hasil penyidikan, tersangka terancam sanksi maksimal 15 tahun penjara karena dugaan melakukan kejahatan pembunuhan. Sri Purnama melaporkan dari Solok, Sumatera Barat. Polisi menetapkan satu tersangka baru dalam kasus pembakaran rumah yang menewaskan seorang jurnalis dan 3 anggota keluarganya di Medan, Sumatera Utara pada 27 Juni lalu. Tersangka ketiga ini berperan sebagai pemberi perintah pembakaran pada kedua eksekutor. Polda Sumut Kamis siang menetapkan satu tersangka baru dalam kasus pembakaran rumah wartawan yang menewaskan Riko Sampurna Pasaribu dan 3 anggota keluarganya. Tersangka Bebas Ginting alias Bulang berperan sebagai pemberi perintah pembakaran. Pria 62 tahun itu diamankan hampir bersamaan dengan 2 tersangka terdahulu dengan status awal sebagai saksi. Kemudian berubah status menjadi tersangka berdasarkan analisa komunikasi dengan 2 eksekutor. B. Berhubungan atau berkomunikasi aktif dengan salah seorang eksekutor, yaitu YST, baik sebelum maupun sesaat peristiwa kebakaran itu terjadi. B ini adalah orang yang menyuruh melakukan pembakaran. B ini juga orang yang memberikan sejumlah uang untuk membeli bahan bakar Pertalite dengan solar yang kemudian dicampur oleh 2 eksekutor. Kemudian B juga orang yang menyuruh, B ini juga orang yang memberikan upah kepada 2 eksekutor. Polisi menyebut tersangka Bebas Ginting serta 2 eksekutor lainnya merupakan teman dan kerap berinteraksi dengan korban semasa hidup.
Meski telah menetapkan tersangka ketiga sebagai pemberi perintah pembakaran, polisi belum mengungkap motif pembakaran yang menewaskan Riko Sampurna Pasaribu dan keluarganya. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Medan, Sumatera Utara. Polri menegaskan pihaknya tidak anti kritik sebagai institusi, termasuk soal penanganan kasus Peggy Setiawan yang melibatkan Polda Jawa Barat. Sementara keluarga Vina mendesak polisi untuk membuka percakapan di telepon genggam 8 terpidana serta CCTV agar kasus Vina dan Eki menjadi terang benderang. Marliana, keluarga korban, mendesak penyidik membuka isi percakapan telepon genggam 8 terpidana yang belum terungkap di sidang pengadilan termasuk CCTV. Keluarga juga belum menerima pengembalian telepon genggam milik korban dari penyidik. Cuman belum si HP itu belum ada di tangan keluarga saya. Lalu CCTV seperti apa, Bu? Nah, kalau CCTV memang dari awal nggak pernah ditunjukkan ya. Cuman memang disebutkan itu barang bukti CCTV, tapi tidak pernah diperlihatkan isinya apa. Sementara menanggapi kritik keras dari Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin terkait penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki, Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Truno Yudo menegaskan Polri sebagai institusi tidak anti kritik. Polri segera mengevaluasi seluruh kinerja, menerima kritik, dan menganalisis seluruh laporan yang menjadi tugas pokok institusi. Seperti dalam kasus gugatan pra-peradilan yang menggugurkan status tersangka Peggy Setiawan. Bagian terkait dengan hal-hal ya, ada putusan kita hargai terkait dengan masukan, kemudian kritik. Pak Kapolri juga selalu menekankan Polri tidak anti kritik. Tentu ini menjadi bagian kemarin dari Barreskrim Polri, Bapak Ibnu juga menyampaikan ada hal yang tentunya harus menjadi evaluatif. Polisi reka ulang kasus pembunuhan terhadap pegawai koperasi yang mayatnya ditimbun cor di sebuah toko di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Para tersangka memerankan 45 adegan, mulai dari merencanakan pembunuhan hingga mengecor jasad korban di dalam kolam bekas penampungan air. Para tersangka memerankan satu persatu adegan dalam kasus tewasnya Anton Eka Putra, pegawai koperasi yang mayatnya ditimbun cor di sebuah toko di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Dalam reka ulang ini tersangka Antoni, Pongki, dan Calvin memeragakan 45 adegan mulai dari perencanaan, pembunuhan, hingga mengecor jasad korban di dalam kolam bekas penampungan air. Ya, rekonstruksi pembunuhan ya. Jadi dia dilakukan oleh teman-teman dari Barreskrim Polres. Berapa adegan tadi, Bang? Berapa adegan, Bang? 45 adegan. 45. Berarti tadi diperankan oleh tersangka semua langsung, Bang? Iya. Polisi juga menghadirkan 2 orang saksi yang disuruh untuk membeli semen dan membersihkan noda di lantai setelah para tersangka menghabisi nyawa korban. Muhammad Ardian Saputra melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Ditres Narkoba Polda Kalimantan Selatan menggagalkan upaya peredaran narkoba diduga asal jaringan gembong narkoba internasional Freddy Pratama. Selain menyita sabu-sabu seberat 20 kg, polisi juga menangkap 5 orang tersangka. Barang bukti narkoba jenis sabu-sabu seberat 20 kg ini disita di Ditres Narkoba Polda Kalimantan Selatan dari tangan 5 tersangka yang telah ditangkap dari sejumlah lokasi. 4 tersangka merupakan warga Jawa Barat dan 1 lainnya asal Kalimantan Selatan. Kelima tersangka diduga kuat merupakan jaringan gembong narkoba internasional Freddy Pratama yang kini masih buron. Pengungkapan berawal adanya informasi akan pengiriman sabu-sabu dalam jumlah besar dari Malaysia ke wilayah Kalimantan Selatan. Barang bukti sekitar ada 13 kg ya berat kotornya, kalau di total sekitar 20 kilo ya. Informasi sementara kemungkinan jaringannya masih jaringan dari Malaysia atau jaringan Freddy Pratama nih. Polisi menggerebek sebuah kontrakan di Kabupaten Tangerang, Banten yang dijadikan gudang penyimpanan puluhan kilogram sabu-sabu. Dalam penggerebekan ini petugas turut mengamankan 2 orang pengedar narkoba. Udah punya cucu, Pak? Udah punya cucu? Berapa cucu? 6.
Warga Kampung Cicayur 1, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Kamis malam digegerkan dengan penggerebekan sebuah kontrakan yang dijadikan gudang penyimpanan sabu-sabu. Untuk mengelabui petugas, bubuk putih haram seberat 20 kg itu dikemas dalam bungkus teh Cina. Dalam penggerebekan ini, petugas menangkap 2 orang pengedar yang menghuni kontrakan tersebut. Penangkapan keduanya berawal dari laporan masyarakat terkait adanya transaksi narkotika di wilayah ini. Kita dapat informasi bahwa kedua pelaku tindak pidana narkotika ini akan melakukan transaksi narkoba jadi sabu. Sehingga tadi petugas kita dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya melakukan penangkapan. Kedua pengedar beserta barang bukti dibawa ke Mapolda Metro Jaya untuk penyelidikan lebih lanjut. Syahbudin Atar melaporkan dari Kabupaten Tangerang, Banten. Polisi gencarkan pemberantasan judi daring di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Di antaranya di kawasan Soreang, polisi mengungkap praktek judi daring beromset miliaran rupiah. Kelima orang ini, 1 di antaranya merupakan ibu muda berusia 22 tahun, menjadi tersangka perjudian daring dari sejumlah kawasan di wilayah hukum Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Para tersangka sudah menjalankan perjudian selama setahun dan mereka meraup pendapatan 3 miliar rupiah dalam 3 bulan terakhir. Mereka mempromosikan perjudian ini melalui live streaming di beberapa akun sosial media dengan ribuan pengikutnya. Tersangka dengan menggunakan filler di wajahnya itu seolah-olah bermain dan seolah-olah menang. Jadi yang bersangkutan melakukan transaksi judi online, kemudian menang, kemudian mengajak kepada para viewernya untuk turut serta mengikuti toge 123 ini. Seorang terdakwa kasus pencurian dengan kekerasan nekat melarikan diri usai dijatuhi vonis 5 tahun penjara Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun. Informasinya kami rangkum dengan peristiwa lainnya dari berbagai daerah dalam Kilas Kriminal Fokus Pagi berikut ini. Detik-detik seorang terdakwa melarikan diri usai menjalani sidang vonis di Pengadilan Negeri Sarolangun terekam CCTV. Terdakwa kasus pencurian dengan kekerasan itu nekat melarikan diri saat dibawa menuju mobil tahanan. Peristiwa terjadi saat petugas lengah, hingga akhirnya terdakwa bernama Sadid Desa Sungai Gedang, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, berhasil kabur ke semak belukar di belakang gedung pengadilan. Satreskrim Polres Pandeglang menangkap 5 pria warga Kabupaten Serang yang diduga pelaku pembobol toko suku cadang sepeda motor di wilayah Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang, Banten. Dalam aksinya yang terekam CCTV, para pelaku berhasil membobol toko suku cadang sepeda motor dan membawa berbagai jenis suku cadang. Berbekal rekaman CCTV ini, polisi meringkus kelima tersangka di rumahnya masing-masing bersama barang bukti suku cadang sepeda motor yang belum sempat dijual senilai puluhan juta rupiah. Aparat Satreskrim Polsek Kelapa Gading menangkap kawanan pencurian kendaraan bermotor yang kerap membawa senjata tajam dalam aksinya. Dalam aksinya yang terekam CCTV, para pelaku beraksi di sebuah areal parkir pertokoan di kawasan Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, 22 Juni lalu. Para pelaku berhasil menggasak 2 sepeda motor sekaligus yang tengah diparkir. Keempat tersangka ini dibekuk di sejumlah lokasi berbeda di kawasan Pegangsaan 2, Kelapa Gading, dan Sukapura, dan Cilincing. Dari tangan para tersangka disita barang bukti diantaranya sepeda motor, kunci letter T, serta senjata tajam jenis samurai dan celurit. Polisi masih memburu 2 tersangka lain yang sudah diketahui identitasnya. Longsor dan banjir kembali menerjang Provinsi Gorontalo. Informasinya akan disampaikan Dani Maulana usai jeda, tetaplah di Fokus Pagi. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Dani Maulana. Pemirsa, demi sebuah konten video di media sosial, 2 pemuda di Mamuju, Sulawesi Barat nekat berkendara sambil ugal-ugalan di jalan raya. Ulah ini tidak terpuji dan bukan untuk ditiru. Selain membahayakan diri sendiri, juga mengancam keselamatan pengendara lain.
Dua pemuda berboncengan motor ini berulah gaya bebas dan ugal-ugalan di jalan raya arteri kota Mamuju, Sulawesi Barat seperti tampak dalam rekaman video amatir. Mereka berulah tanpa alat pelindung dan pengaman seperti helm dan lainnya. Tindakan mereka selain membahayakan diri sendiri dan orang lain juga bukan untuk menjadi contoh atau ditiru. Polisi sudah mengamankan kedua pemuda ini untuk dimintai keterangannya. Dugaan sementara mereka nekat berulah demi sebuah konten. Ada pengamanan terhadap pelaku ugal-ugalan atau freestyle yang terjadi di Kabupaten Mamuju, di mana tepatnya pada saat melakukan freestyle di Jalan Arteri dan di Jalan Jenderal Sudirman dengan berboncengan sambil mengangkat ban depan. Barusan tadi ini diamankan di Kecamatan Tobada. Polisi juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan hal serupa karena membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Jika masih ada yang melakukan hal tersebut, polisi akan menindak tegas secara hukum. Edi Junaidi melaporkan dari Mamuju, Sulawesi Barat. Diduga terjatuh karena kecelakaan di Jalan Raya Narogong, Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, seorang pemotor tewas. Sementara seorang anak bayi terluka akibat sebuah truk terguling dan menimpa rumah warga di kawasan Tak-Takan, Kota Serang, Banten. Truk molen ini berada di antara reruntuhan bangunan rumah warga di Jalan Takari, Tak-Takan, Kota Serang. Diduga sopir mengantuk saat berkendara hingga truk hilang kendali dan terguling. Kemudian mobil menimpa rumah warga. Seorang bayi berusia 1 tahun luka-luka akibat tertimpa reruntuhan bangunan rumah. Di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, seorang pemotor tergeletak tidak berdaya di Jalan Raya Narogong, Cilengsi. Diduga pria ini terjatuh lantaran kecelakaan lalu lintas. Korban meninggal dunia di rumah sakit. Eksekusi sebuah rumah yang di dalamnya terdapat makam leluhur di Kota Semarang, Jawa Tengah mendapatkan perlawanan dari pemilik bangunan. Kericuhan juga mewarnai penertiban bangunan dan pagar beton tanpa izin di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kericuhan mewarnai penertiban bangunan di Jalan Haji Hanif, Desa Sampali, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Kamis siang. Ratusan warga kampung kompak yang menolak penertiban memblokade jalan dengan membakar ban bekas dan melempari petugas dengan batu. Akibat kericuhan, sejumlah warga dan petugas polisi Pamong Praja terluka karena lemparan batu. Bahkan satu unit mobil pemadam kebakaran milik Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Deli Serdang terbakar usai dilempari warga menggunakan bom molotov. Sebelumnya, Satuan Polisi Pamong Praja Deli Serdang sudah menyurati warga yang menempati lahan untuk pindah dari lokasi. Namun warga yang menolak berdalih memiliki hak atas tanah yang ditempati. Ini dilaksanakan pembongkaran terhadap beberapa gudang dan pagar yang tidak memiliki PBG. Ini kegiatan lanjutan dari yang sebelumnya. Ada berapa bangunan sih, Bang? Ada 25 lah, termasuk pagar dan gudang. Tadi warga sempat melakukan perlawanan ya, Bang? Bisa ceritakan, Bang? Iya. Tadi ada miskomunikasi lah dengan warga. Hari ini kita tidak ada membongkar rumah tempat tinggal. Oke. Kita ada miskomunikasi lah. Kericuhan juga terjadi saat petugas Pengadilan Negeri Semarang dan polisi hendak mengeksekusi sebuah rumah di Jalan Wot Gandul Barat, Kelurahan Keranggan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis siang. Ketegangan terjadi lantaran pihak keluarga terus melawan petugas hingga salah satu penghuni rumah pingsan. Di dalam bangunan yang akan dieksekusi terdapat makam leluhur yang juga menjadi tempat persembahyangan. Pemilik rumah menyebut makam tersebut adalah kuburan Mbah Slamet yang masih terkait dengan tokoh Panglima Cheng Ho yang berperan dalam penyebaran agama Islam di Kota Semarang. Ya, kalau kita ada surat jual belinya yang tahun 58 disaksikan kelurahan pada saat itu. Terus ini terkait makam ini sendiri? Ya, makam ini sudah ada sejak zaman dulu, cuma direhab sampai sekarang. Ini makam siapa? Makam yang Kanjeng Slamet. Petugas akhirnya berhasil mengeksekusi rumah dengan pengawalan ketat puluhan personel polisi. Tim Liputan melaporkan.
Di peristiwa lain, pemirsa, banjir dan longsor kembali menerjang Provinsi Gorontalo. Belum selesai pencarian korban longsor di tambang emas rakyat. Kini longsor memutus akses jalan dan banjir merendam 9 kecamatan. Warga panik saat tebing setinggi 15 meter di Kelurahan Tenda, Wulandulangi, Gorontalo mengalami longsor pada Rabu siang. Material longsor berupa tanah dan pepohonan ambrol menutupi Jalan Yosudarso. Beruntung saat kejadian, warga sudah menutup dua sisi jalan sehingga tidak ada korban dalam bencana ini. Namun, material longsor membuat akses jalan putus total. Selain longsor, hujan deras yang mengguyur Gorontalo hingga Kamis dini hari juga mengakibatkan 9 kecamatan terendam banjir. Petugas BPBD mengevakuasi warga terdampak, terutama puluhan lansia ke posko-posko pengungsian. Selain hujan yang tak kunjung berhenti, banjir juga dipicu meluapnya Sungai Bone, Sungai Bulango, serta Danau Limboto. Memang sebagian besar sudah mengungsi, melakukan pengungsian di rumah-rumah keluarganya, namun ada sebagian yang tidak mengungsi karena menjaga harta benda yang masih, terutama rumah-rumah yang masih ditinggali. Sementara itu, Pemprov Gorontalo menetapkan status tanggap darurat menyusul peristiwa banjir dan tanah longsor yang terjadi di Kota Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, dan Kabupaten Gorontalo. Pertama, kami di Provinsi Gorontalo sudah menetapkan status tanggap darurat banjir di wilayah Provinsi Gorontalo. Penetapan ini menjadi penting agar semua OPD dan juga pemerintah daerah di kabupaten kota bisa maksimal dalam mengeluarkan sumber daya yang ada untuk penanganan korban banjir. Sejumlah gedung sekolah disiapkan untuk menjadi lokasi pengungsian. Pemda Gorontalo juga menyiapkan dapur umum untuk mendistribusikan bantuan makanan. Afrianto Usman melaporkan dari Gorontalo. Karena jembatan rusak parah, seorang siswi SMP di Desa Asinua, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara terluka parah karena terjatuh saat akan berangkat sekolah. Siswi SMP tergolek lemah di ruang perawatan rumah sakit. Ia luka-luka akibat jatuh dari sebuah jembatan yang rusak di kawasan Asinua, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Kejadian bermula dari korban yang membonceng motor dengan rekannya hendak berangkat ke sekolah. Saat melintasi jembatan, mereka dan motornya terperosok dan jatuh. Warga yang mengetahui kejadian ini langsung membawa korban ke puskesmas dan dirujuk ke rumah sakit Konawe. Karena sudah berulang kali memakan korban, warga meminta pemerintah segera memperbaiki jembatan itu. Mana nanti kau jatuh juga kamu? Di informasi berikutnya, sebuah mobil yang sedang melaju di jalan Kota Mojokerto, Jawa Timur tertimpa batang pohon yang tumbang. Pengemudi berhasil diselamatkan meski sempat terkena pecahan kaca mobil. Dengan menggunakan gergaji mesin, petugas Dinas Lingkungan Hidup dan Satpol Pamong Praja Kota Mojokerto memotong batang pohon tumbang yang menimpa mobil di Jalan Raya Surodinawan, Mojokerto, Jawa Timur, Kamis siang. Diduga akarnya lapuk dimakan usia hingga pohon itu tumbang meski saat kejadian tidak dalam kondisi hujan ataupun angin kencang. Peristiwa terjadi ketika korban melintas jalan tersebut dari arah utara menuju ke selatan dan tiba-tiba pohon berdiameter 80 cm itu roboh menimpa kendaraannya. Meski sempat terkena serpian pecahan kaca mobil, pengemudi tidak mengalami cedera. Saya tiba-tiba melintas tiba-tiba jatuh sendiri apa? Oh, pas di tengah atau gimana? Apa? Bapak melintasnya pas di tengah? Iya. Ya, situ sudah sesuai lokasi mobilnya. Akibat peristiwa itu, korban mengalami kerugian yang ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Agar kejadian serupa tidak terulang, rencananya Dinas Lingkungan Hidup Mojokerto akan memeriksa pepohonan di pinggir-pinggir jalan dan akan menebangnya jika kondisinya lapuk. Diak Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto, Jawa Timur. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo divonis 10 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah setelah terbukti korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian. Putusan vonis itu lebih ringan 2 tahun dari tuntutan jaksa penuntut umum, yakni 12 tahun penjara. Sidang kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi yang menyeret mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo telah sampai tahap ketok palu oleh Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis siang.
Syahrul Yassin Limpo divonis penjara selama 10 tahun dan denda 300 juta rupiah. Subsidiar pidana kurungan selama 4 bulan karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam tindak pidana pemerasan dan gratifikasi terhadap anak buahnya di Kementerian Pertanian. Putusan vonis itu lebih rendah 2 tahun dari tuntutan jaksa penuntut umum, yakni 12 tahun penjara. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syahrul Yassin Limpo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sejumlah 300 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan. 3. Menghukum terdakwa Syahrul Yassin Limpo untuk membayar uang pengganti sejumlah 14.147.144.786 rupiah ditambah 30.000 US dollar. Menanggapi putusan hakim, Syahrul Yassin Limpo mengatakan menghargai keputusan hakim dan menganggap hal itu bentuk konsekuensi dan resiko jabatannya sebagai Menteri Pertanian. Ini resiko leadership, ini resiko dari jabatan, dari sebuah diskresi dan kebijakan yang saya ambil. Saya akan pertanggungjawabkan itu, adik-adikku teman pers, saya akan pertanggungjawabkan ini dan saya akan hadapi ini dengan sebaik-baiknya. Atas putusan itu, pihak kuasa hukum Syahrul Yassin Limpo mempertimbangkan pikir-pikir untuk mengajukan banding. Selain Syahrul Yassin Limpo, pihak lain juga divonis oleh majelis hakim adalah Kasdi Subagio dan Muhammad Hatta. Kedua anak buah mantan mentan itu divonis pidana 4 tahun penjara dan denda sebesar 200 juta rupiah, subsidiar 2 bulan kurungan. Tim Liputan melaporkan. Polisi menggerebek sebuah rumah yang diduga tempat penampungan benih lobster ilegal di Kabupaten Tangerang, Banten. Ratusan ribu benih lobster yang dilindungi diduga akan diselundupkan. Jangan ada yang bergerak. Jangan ada yang bergerak. Diam semua. Diam semua. Sejumlah orang yang berada di dalam rumah sontak kaget tatkala petugas dari Subdit Gakum Ditpol Airut Bahar Kampolri melakukan penggerebekan Kamis pagi. Pasalnya, rumah di Kampung Ranca Gede, Desa Situgadung, Kabupaten Tangerang, Banten itu ditengarai dijadikan tempat penampungan benih lobster ilegal. Ini setelah dibuka kayak gini terus dimasukin ke bak sini. Tahan berapa lama? Sehari. Benar saja, didapati 104.000 benih lobster jenis mutiara dan pasir disimpan dalam 17 box styrofoam. Selain 7 orang diamankan di tempat penampungan benih lobster, polisi juga menangkap 2 lainnya di lokasi berbeda. 9 orang yang kami amankan ini, tadi sudah kami jelaskan bahwa 7 orangnya kami daftarkan di TKP, di rumah atau di gudang tempat penangkaran sementara. Sedangkan 2 orang lagi itu bersama dengan kendaraan yang tugasnya akan mengangkut. Selain 9 tersangka, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti lainnya, seperti tabung gas, mobil, dan koper. Petugas akan terus dalami guna mengungkap keterlibatan pihak-pihak lain dan tujuan pengiriman hewan dilindungi negara tersebut. Arofah Supandi melaporkan dari Jakarta. Kita jeda sejenak pemirsa, Fokus Pagi akan hadir kembali dengan sejumlah informasi lain. Di antaranya adalah Pas Pampres dan warga berjibaku untuk menarik minibus yang menghalangi jalur kedatangan Presiden di Pasar Sentral Kota Bumi, Lampung Utara, Lampung. Kami segera kembali. Anda kembali bergabung bersama kami di Fokus Pagi bersama saya Dani Maulana. Dan saya Nurul Cinta. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Untuk menjaga dan meningkatkan produktivitas petani, Presiden Joko Widodo menggenjot program pompanisasi di berbagai daerah, salah satunya di Provinsi Lampung. Sementara itu pemirsa, Pas Pampres dan warga berjibaku untuk menarik minibus yang ditinggalkan pemiliknya lantaran menghalangi jalur kedatangan Presiden di Pasar Sentral Kota Bumi, Lampung Utara, Lampung. Pas Pampres dan warga berjibaku untuk menarik minibus lantaran menghalangi jalur kedatangan rombongan Presiden yang akan menemui para pedagang di Pasar Sentral Kota Bumi, Lampung Utara, Lampung, Kamis siang. Kejadian ini sempat menyebabkan panikan warga dan petugas keamanan Presiden sebab pemilik mobil tak kunjung muncul. Presiden kemudian menemui warga dan pedagang di pasar ini untuk memantau harga bahan pokok. Setelah dari pasar, Presiden kemudian meresmikan jalan yang baru selesai diperbaiki di Desa Jagang, Kecamatan Blambangan, Pagar. Perbaikan jalan dibiayai APBN dalam program Inpres 2023.
Presiden kemudian meninjau pompanisasi untuk menjamin pengairan ke sawah-sawah para petani, agar ketika kekeringan terjadi, petani tak kesulitan untuk mendapatkan air. Jokowi menggenjot program pompanisasi di berbagai daerah seperti di Lampung, bertujuan untuk menjaga produktivitas petani agar produksi beras meningkat. Ini kan pompanisasi ini kan untuk mengantisipasi kalau terjadi kering panjang, terjadi gelombang panas, dan kita harus siap dulu sehingga produktivitas petani, produksi beras kita tidak turun. Karena semua negara sekarang ini produksinya turun gara-gara gelombang panas, gara-gara kekeringan panjang. Presiden Jokowi kemudian mengunjungi Rumah Sakit Umum Daerah Bubazar di Kabupaten Lampung Selatan. Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau fasilitas dan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat, khususnya peserta BPJS Kesehatan. Tim Liputan melaporkan. Meski pemerintah belum mengumumkan harga eceran tertinggi, sejumlah pedagang di Pasar Kota Bandung sudah menaikkan harga minyak kita menjadi Rp16.700. Sementara di Jakarta, minyak kita selain mahal juga semakin sulit didapat di pasaran. Bahkan beberapa toko dan agen tak memiliki stok minyak kita. Di Pasar Kebayoran Lama Jakarta Selatan, beberapa toko dan agen tidak memiliki stok minyak kita. Selain ketersediaan minyak kita sedikit, harganya juga melebihi HET. Untuk ukuran 1 liter paling mencapai Rp17.000. Ukuran 2 liter dijual Rp33.000. Sementara itu sejumlah pedagang di Pasar Kota Bandung sudah menaikkan harga minyak kita menjadi Rp16.700 per liter. Kenaikan harga ini berdampak pada minyak curah yang juga ikut naik menjadi Rp15.300. Ketersediaan minyak kita yang sulit ditemukan menjadi pemicu kenaikan harga menyusul adanya rencana pemerintah menaikkan harga eceran tertinggi minyak kita. Ya pemirsa, kita ke lapangan hijau. Argentina dan Kolombia resmi bertemu di final Copa America 2024. Bagai raksasa melawan kurcaci, Kolombia yang baru sekali menjadi juara menantang Argentina yang telah 15 kali menjuarai Copa America. Jefferson Lerma menuliskan sejarah baru bagi Kolombia pada perhelatan Copa America 2024. James Rodriguez sudah bersiap kali ini ya. Harus ekstra waspada, sudah dilakukan, angkat bola dan gol! Lerma yang mencetak gol ke gawang Uruguay dari umpan sepak pojok James Rodriguez pada menit ke-39 mengantarkan Los Cafeteros ke partai puncak untuk ketiga kalinya. Kolombia menjadi runner-up pada final pertama mereka pada tahun 1975. Sedangkan pada final kedua tahun 2001, Los Cafeteros meraih gelar juara Copa America untuk pertama kalinya setelah mengalahkan Meksiko. Meski begitu, Kolombia cukup sering masuk 4 besar. Tercatat mereka telah 5 kali menjadi juara 3 dan 2 kali mengisi peringkat keempat. Mengalahkan raksasa CONMEBOL Uruguay di semifinal, anak asuhan Néstor Lorenzo menambah rekor 28 laga tidak terkalahkan di semua ajang. Sementara itu tim Tenggo melaju ke final setelah menang 2 gol atas Kanada yang dicetak Alvarez dan Lionel Messi di semifinal. Ini merupakan final ke-30 bagi Argentina di Copa America. Skuad putih biru langit telah 15 kali keluar sebagai juara dan 14 kali berakhir sebagai juara kedua. Di atas kertas, laga Argentina versus Kolombia bagai pertarungan raksasa melawan kurcaci. Dari 18 pertemuan sejak 2003, sang juara bertahan 7 kali keluar sebagai pemenang. Kolombia hanya mampu 4 kali menang, sedangkan 7 laga sisanya berakhir imbang. Jika menang pada final Copa America 2024, Argentina bakal menjadi tim tersukses dengan piala terbanyak di turnamen tertua di dunia itu. Tapi tentu saja Kolombia tidak tinggal diam dan berambisi mencetak sejarah meraih gelar kedua Copa America. Ya, pemirsa, Timnas U19 melakukan persiapan menjelang turnamen ASEAN U19 Boys Championship 2024 yang akan berlangsung di Surabaya, Jawa Timur pada 17 Juli mendatang. Dari 28 pemain yang masih berlatih, pelatih Indra Syafri akan memiliki 23 pemain untuk membela skuad Garuda Nusantara. Timnas U19 pada Kamis malam berlatih di lapangan Tor Surabaya untuk persiapan menjelang turnamen ASEAN U19 Boys Championship.
Pelatih timnas U19 Indra Syafri masih membawa 28 pemain termasuk Jens Raven, pemain klub FC Dordrecht Belanda yang baru saja dinaturalisasi oleh PSSI. Selain itu ada Welber Jardim, pemain keturunan Indonesia asal klub Sao Paulo, Brazil yang telah membela Indonesia di ajang Piala Dunia U17. Dari 28 pemain yang saat ini pelatih Indra Syafri hanya akan mendaftarkan 23 pemain untuk masuk skuad Garuda Nusantara. Indonesia akan menghadapi Filipina di pertandingan perdana ASEAN U19 Boys Championship 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada 17 Juli mendatang. Paling penting tentu bagaimana strategi kita dalam berturnamen itu benar-benar nanti tepat dan akhirnya kita bisa mencapai pencapaian yang terbaik. Coach, ini kan ada 28 pemain ya, kira-kira kapan akan diputuskan? Ya, jadi 28 ini sesuai regulasi nanti sehari sebelum kita akan tetapkan menjadi 23. Asah kemampuan, timnas wanita Indonesia akan melakukan 2 laga persahabatan melawan Hong Kong. Ya, Cinta dan pemirsa, di pertandingan pertama Garuda Pertiwi kalah tipis dari pasukan Naga Putri. Timnas wanita Indonesia melakukan laga persahabatan melawan Hong Kong pada Kamis sore. Pada laga itu, Zahra Musdalifah dan teman-teman bermain sengit melawan pasukan Naga Putri. Usai 90 menit waktu berjalan, Garuda Putri kalah tipis 2-3 atas tim wanita Hong Kong. Pertandingan persahabatan melawan Hong Kong dijadikan peluang bagi pelatih Satoru Mochizuki untuk mengembangkan permainan Garuda Pertiwi. その後は11対11のゲームでチームのコンビネーションとセットプレーの練習をしまして、jadi kita juga tadi latihan ya game besar ya 11 lawan 11 gitu ya, kemudian latihan kombinasi juga ya dan latihan untuk set piece gitu ya, bola-bola free kick corner. 実際にパスのコンビネーションとセットプレーでは点が取れたので明日にぜひ生かしたいと思います。karena ya sering ada proses gol terjadi tuh dari corner ataupun free kick gitu, jadi tadi coba latihan ya sedikit ya terkait itu. Sejumlah pemain diaspora seperti Kayla Ristanto, Katarina Stalin, dan Sydney Hooper siap unjuk kebolehan pada laga persahabatan ini. Timnas Indonesia akan menjalani laga uji coba kedua melawan Hong Kong pada 14 Juli mendatang. Laga tersebut akan ditayangkan langsung oleh Indosiar dan Video. Menjelang Olimpiade Paris 2024, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI menggelar doa bersama di Pelatnas PBSI Cipayung, Jakarta Timur pada hari Kamis. PBSI bertekad untuk menjaga tradisi medali pada Olimpiade 2024 yang akan digelar di Paris bulan ini. Doa bersama yang dipimpin 6 pemuka agama digelar di Gedung Serbaguna Pelatnas PBSI Cipayung, Jakarta Timur Kamis sore. Tim bulu tangkis Indonesia akan berangkat ke Prancis pada Sabtu esok untuk menjalani pemusatan latihan lebih dulu di La Chapelle Arena selama 10 hari sebelum lalu masuk ke perkampungan atlet pada 23 atau 24 Juli mendatang. Dalam doa bersama mereka berharap para atlet Indonesia dapat berjaya dan mendulang medali emas di Olimpiade Paris 2024. Dalam Olimpiade Paris 2024, PBSI mengirim 9 atlet. Berbagai persiapan terus dilakukan menjelang Olimpiade Paris 2024 yang akan dibuka secara resmi 26 Juli mendatang. Sejumlah arena olahraga dipersiapkan untuk atlet berlaga. 2 pekan menjelang upacara pembukaan Olimpiade Paris 2024, para pekerja sedang melakukan penyelesaian akhir pada 4 arena cabang olahraga skateboard, sepeda BMX, basket, 3 lawan 3, dan breakdance di pusat kota Paris. Arena ini tidak hanya dipakai untuk berlaga tapi juga bisa dipakai untuk latihan sebelum atlet bertanding. Diperkirakan sekitar 25.000 penonton akan memenuhi arena ini. Rekayasa lalu lintas juga bakal disiapkan di ibu kota Prancis ini jelang dan pada saat pelaksanaan Olimpiade dengan melakukan pembatasan pada area tertentu, terutama bagi kendaraan dan pejalan kaki yang tidak memiliki tanda pengenal khusus. Kode khusus QR digital dikeluarkan polisi untuk menjaga keamanan selama berlangsungnya pesta olahraga 4 tahunan ini. Pembatasan akan dilaksanakan dalam 2 periode. Pertama 18 sampai 26 Juli dan periode kedua 26 Juli hingga 11 Agustus mendatang. Di sisi lain, China Media Group atau CMG telah memulai perakitan peralatan teknis untuk menyiarkan secara langsung Olimpiade Paris 2024. Sejumlah perangkat siaran yang dimuat dalam 10 kontainer telah tiba di pelabuhan setelah melakukan pelayaran selama 2 bulan dari pelabuhan Zhoushan.
Peralatan yang tiba selain kamera adalah perlengkapan studio, transmisi data, video editing, dan jaringan internet. Pemirsa, stasiun televisi Indosiar kembali menggelar konser perayaan 1 dekade Dangdut Akademi bertajuk Konser Paling Romantis. Perayaan kali ini lebih meriah dan semarak karena diisi oleh sederet pasangan muda selebritis. Penampilan Putri Isnari ini membuka konser perayaan 10 tahun ajang pencarian bakat Indosiar Dangdut Akademi, konser paling romantis di Studio 5 Indosiar dan Mogot Kamis malam. Sesuai dengan temanya, konser 1 dekade di Akademi diisi oleh pasangan selebritis tanah air. Mulai dari Putri Isnari dan Abdul Aziz, Afan dan Novia, Danang dan Hemas Nura, Torik Halilintar dan Alia Mas Said, hingga Rizky Febian dan Mahalini. Sementara bagi Afan dan Novia, menjadi pengisi acara di perayaan 1 dekade Dangdut Akademi menjadi sebuah kebanggaan. Selain bisa tampil duet, mereka juga bisa melihat pasangan selebritis lainnya yang ikut memeriahkan konser paling romantis ini. Kita juga ketemu para senior kita, terus ada Aiki juga, ada Teh Lini, abis itu ada Bang Torik juga, sama Kak Alia juga. Jadi kita ketemu sama orang-orang yang hebat banget di sini dan kita senang banget. Selain duet bernyanyi, acara semakin meriah dan romantis dengan permainannya mengecek kekompakan para pasangan selebritis. Agi Kurnia Sandi dan Anindika melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih YPP SCTV Indosiar menyelenggarakan operasi katarak gratis di Kabupaten Lebong, Bengkulu. Ratusan warga antusias mengikuti operasi katarak gratis. Butuh waktu 4 jam perjalanan dari Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu menuju Kabupaten Lebong. Setelah melalui perkampungan dan hutan Sumatera, kami tiba di Desa Gandung Baru Muara Aman Lebong. Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih YPP SCTV Indosiar menjumpai salah satu warga Desa Gandung, Pak Sugimin. Puluhan tahun sebagai penambang emas rumahan, makin dirasa sulit untuk bisa membedakan bebatuan yang mengandung emas karena penglihatan yang terus kabur 3 tahun belakangan akibat katarak. Biaya operasi katarak yang mahal dan tak tersedianya dokter mata di sekitar tempat tinggalnya menjadi alasan Pak Sugimin hanya bisa pasrah atas sakit yang diderita. YPP SCTV Indosiar dan kepedulian pemirsa hadir memberi harapan. Di Rumah Sakit Umum Daerah Lebong, Pak Sugimin dan ratusan warga Lebong lainnya segera memulai hari baru untuk menerima operasi katarak gratis. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, karena saya sudah berhasil dalam operasi ini, saya tentunya mengucapkan terima kasih kepada YPP, SCTV, dan Indosiar. Kabupaten Lebong merupakan salah satu daerah di Indonesia dengan angka katarak yang cukup tinggi. Mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada YPP, Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar, atas bantuannya untuk melaksanakan operasi katarak sebanyak 100 pasien. Minimnya dokter dan masih mahalnya biaya operasi katarak di beberapa daerah menjadi salah satu alasan YPP SCTV Indosiar terus menyelenggarakan operasi katarak gratis di seluruh Indonesia. Karena kepedulian kita, harapan mereka. Tim Liputan melaporkan. Ya, pemirsa, informasi tadi menutup jumpa kita di Fokus Pagi hari ini, dan setelah Fokus Pagi jangan lupa untuk menyaksikan program Magic 5. Ya, mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Nurul Cinta. Dan saya Dani Maulana pamit undur diri. Selamat pagi, selamat aktivitas, jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa.